Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Project Family. Saat ini kita kebetulan ada kerjaan untuk mengganti filter klasik 9 liter atau dulu lebih dikenal 23 liter ya. Ini jenis-jenisnya seperti ini tampilan. Bisa kita lihat. Kebetulan di sini kita mau mengganti saringannya. Indikatornya bisa dilihat dari jendela ini, tapi kalau dari jendela biasanya kurang jelas ya. Jadi ini cukup bisa dibuka, pencet bagian atas. Nah, ini udah full merah. Dia kalau diisi, maka dia secara otomatis akan keluar airnya itu dari sini, lubang ini. Ya, itu tandanya filter udah habis dan harus direfill, diisi ulang kembali. Nah, kebetulan kita sudah bawa refillnya. Ini kemasannya seperti ini dengan kapasitas 1500 liter, tampilannya yang 1500 warna biru ya. Kalau yang 3000 liter itu dia di pinggirannya sini stripnya warnanya oranye. Di sini ada keterangannya 3000 liter. Nah, kebetulan di sini customer minta diganti sekalian saringan putih atasnya. Karena saringan putih atasnya udah kotor banget nih. Jadi biasanya nyumbat nih. Kalau seandainya kita ngisi nuang dari atas, ya kan, dia nyumbat di sini. Jadi minta diganti di bagian ini. Oke, sekarang kita unboxing dulu nih. Filter ini kemasannya terdapat berapa macam sih? Yang 3000 liter ini. Sekarang kita buka. Ya, tampilan seperti ini. Kita buka. Nah, ini dia isi wadah, kemasan di dalam germil kitnya. Itu ada karbon aktif yang berfungsi untuk menghilangkan zat pestisida dan organik yang ada di dalam kandungan pada tanah. Ini kita taruh dulu. Yang kedua, di sini ada penjernih. Penjernih ini menciptakan rasa alami pada air setelah melalui proses 4 kali penyaringan yang dari atas, terus dari sini, terus nantinya dari prosesor pembunuh kuman ini. Ini isi yang kemasannya 3. Jadi ada 3 kemasan ya di dalam satu wadah ini. Dia ada 3 filter, dapatnya 3. Kalau untuk saringan putih atasnya itu dijual terpisah, namanya micro fiber mesh. Itu tampilannya seperti ini. Kita buka. Micro fiber mesh. Tampilan seperti ini. Ini saringan putih atas yang menyaring proses tahapan awal pada saat air kita isi ke dalam unit ya. Sekarang kita langsung lakukan pengerjaan. Sebelumnya alat apa aja yang kita sediakan pada saat kita ingin membersihkan sekaligus mengganti filter. Di sini ada tisu dan juga alkohol 70% ya, untuk mensanitasi yang ada terutama di wadah transparan, wadah tengah, wadah atas ya. 70% kapasitasnya. Sekarang kita satu-satu kita buka. Jangan lupa sebelumnya kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M sesuai anjuran dari pemerintah yang berguna dan bertujuan untuk kesehatan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita. Yuk langsung aja. Kita buka tahapan awalnya di tutup bagian atas.
bagian atas yang ada jendelanya ini, kebetulan karena udah agak lama jadi agak pusan jendelanya nih. Kita taruh. Terus di bagian yang wadah pertama nih, nah ini filternya dia udah agak ini ya, udah agak buluk ya. Terus di bagian yang tengah, ini cara nyopotnya gitu ya, tinggal diangkat. Lalu untuk di bagian yang paling bawah nih, untuk memisahkan wadah transparan dengan wadah bawahnya, kita harus buka dulu pengaitnya, kunci pengaitnya. Kunci pengaitnya ada di sini. Ya. Ini kunci pengaitnya. Kita cara membukanya diputar arah lawan jarum jam. Buka knoknya, maka dia akan terlepas. Harap diperhatikan pada saat kita membuka knok atau kunci pengait yang ada di dalam wadah transparan ini terdapat seal ya atau o-ring ya, terdapat karet di sini ya. Ini jangan sampai hilang nih. Kalau ini hilang, ini sepele. Nanti akibatnya apa? Pada saat kita mengunci kembali, meletakkannya kembali, dia tidak akan kedap, akan timbul kebocoran di dasar wadah transparan. Jadi tampilannya nanti seperti di bawah nih, di bawah wadah transparan kayak pulau-pulau gitu. Biasanya keseringan kadang-kadang dicopot. Nah itu penyebab dia, salah satu penyebab dia bocor, terjadi kebocoran pada saat kita ganti filter. Kadang kita nggak ngeh. Jadi sekali lagi harap diperhatikan o-ring karet yang terdapat di dalam lingkaran kunci knoknya ini ya. Ini kita singkirkan dulu. Lalu ini kita buka dengan cara diangkat saja, dipisahkan wadah transparannya ya. Kita pinggirin lagi. Lalu sebelum kita membuka wadah atas, kita kurangin dulu airnya, tuang dikit. Apabila dirasa sudah cukup, nah untuk membuka wadah, memisahkan wadah bawah dan melepas tutup pada bagian filter yang ada di wadah bawah, itu cara yang termudah kalau saya sih biasanya seperti ini ya. Ini kita apit dengan dua ujung pangkal paha, lalu kita putar ke arah lawan jarum jam seperti ini ya. Baru kita tarik ke atas. Nah, apabila sudah terpisah seperti ini, dibalik, pegang di bagian bawah ya, pegang di bagian bawah, lalu pegang di kunci knoknya yang di bagian atasnya. Kita putar yang di bagian bawah untuk menghindari agar batang penjernih ini tidak patah ya beratnya. Nah, putar arah lawan jarum jam. Nah, di sini keseringan kadang karet di sini nih pengaitnya suka putus nih kayak gini nih, ya kan? Ini kan harusnya dia tampilannya seperti ini nih, tapi karena dia sudah lama dan mungkin dia sudah getas, maka akan terjadi putus. Itu nggak masalah, kita buang aja ini ya, kita buang. Tapi jangan lupa di bagian permukaan bekas putusan karetnya tadi ini diratakan. Ini kan dia agak kayak nongol ya, ini diratakan dengan menggunakan pisau cutter. Tujuannya diratakan agar pada saat nanti tutup knoknya ini dipasang, dia tidak mengganjal. Jadi penyaringannya lebih optimal.
diratakan supaya nggak mengganjal. Nah, seperti ini. Dirasa sudah cukup rata ya. Lalu ini kita singkirkan dulu. Sekarang kita copot di wadah di penyaring yang paling bawah. Lalu kita pasang filter yang pertama. Tahapan memasangnya itu filter yang paling bawah dulu ya. Kita buka. Oke, tampilan filternya seperti ini. Lalu kita pasang. Kita bisa membersihkan dahulu nih sebelumnya nih di bagian ulirnya ya. Yang saya maksud tadi, yang sering terjadi kejadian patah itu di batang penjernih. Ini namanya batang penjernih. Secara logika, bahannya ini terbuat dari plastik dan dia terendam air, maka lambat laun maka akan timbul getas. Baik di bagian batang penjernih ini amat sangat rentan untuk patah ya, karena secara logika dia bahan terbuat dari plastik. Dia posisi kerendam air ya di dalam wadah yang paling bawah. Lama-lama dia agak getas, maka cara membukanya seperti saya maksud tadi ya. Jadi yang kita putar di bagian bawah ini. Setelah terbuka posisinya seperti ini, lalu kita bersihkan di bagian ulirnya agar serpihan karbon yang menempel ini sudah hilang. Kita pasang penjernihnya yang baru ya. Kita pasang penjernihnya yang baru. Kita pasang, tinggal dimasukin aja nih. Wah, gampang kan Lur? Oh. Lalu kita pasang kenoknya nih. Kenoknya kita pasang. Jangan lupa karetnya. Ini sepele nih, nggak seberapa harganya. Cuman akibatnya fatal. Kalau ini nggak ada atau hilang, maka hasil air pada saat setelah kita ganti filter itu akan terjadi keruh. Hasil air yang ada di wadah transparan akan terjadi keruh ya. Saya ingatkan lagi. Sepele tapi akibatnya fatal. Jadi tolong diperhatikan di bagian ini juga. Kita pasang lagi. Ini tadi sebelumnya udah kita ratain ya. Kita pasang lagi. Pasang. Putar searah jarum jam. Untuk bagian pengencangan tetap di bagian bawah yang muter ya. Ini kita tahan aja. Supaya pakai perasaan nih, jangan terlalu kencang, sedang-sedang aja. Takutnya patah di bagian ulirnya. Kalau kira-kira udah dirasa cukup, kita masukkan lagi. Nah ini berkaitan juga dengan bagi kita yang mengganti wadah bawah nih. Biasanya ada yang wadah bawahnya bocor di bagian bawah. Nah itu cara pemasangannya. Itu perhatikan di ulir bagian sini ya, dengan ulir yang ada di dalam batang penjernih. Ini harus dipasin. Ini kan ada cetilan nih ya, kanan kiri nih ada centilannya nih. Nah ini harus diperhatikan nih, dia harus dipasin. Kita masukin, puter aja. Apabila dia sudah merasa ngepas, dia akan merasa bunyi klek gitu. Cara masangnya gitu. Kita putar, cari selaknya. Nah, lalu kita putar searah jarum jam, putar sedikit, udah mentok nggak mau muter lagi, bantu tekan kanan kiri, kanan kiri. Nah, klek, kanan kiri, putar lagi. Nah, udah. Lalu kita bersihin
di bagian permukaan atasnya, karena tadi kena cipratan air ya, tumpahan air. Bersihin pakai tisu. Kenapa tisu? Saya rekomen tisu karena tisu itu dia cepat kering ya, ketimbang kayak kanebo. Jadi nanti hasilnya lebih bagus daripada kita pakai kanebo. Keringkan dulu. Ada baiknya juga kita sebelum lanjut langkah berikutnya kita cek nih di kaki wadah bawah yang paling belakang, biasanya sering terjadi kerusakan atau bocor. Ini kebetulan alhamdulillah di kaki belakangnya aman ya. Ini ada sisa air, cuma sisa air dari kucuran yang atas tadi, ini nggak ada masalah. Berarti aman, berarti kita bisa lanjut ke proses yang berikutnya. Untuk proses selanjutnya kita membersihkan wadah transparan dengan menggunakan alkohol 70% untuk melakukan sanitasi pada wadah transparan ya. Ini bisa kita buang dulu. Bukan sanitasi pada wadah transparan, kita bisa menggunakan tisu atau spons cuci piring ya. Itu kan ada tuh, kalau spons cuci piring biasanya ada yang warna kuning sama warna hijau ya. Tapi saya rekomen yang pakai yang sponsnya yang warna kuning ya. Kalau yang warna kuning kan dia lembut ya, kalau yang warna hijaunya agak kasar, supaya nanti pada saat kita mengelap di bagian dalam sini dia nggak terjadi baret-baret. Nah, di sini kita menggunakan tisu, nggak ada masalah. Tisu kita ambil cukupnya. Lalu kita tuang alkoholnya. Alkohol 70% bisa dibeli di apotik atau di toko bahan kimia. Ini cukup ditutulin gini aja ya, nggak usah disiram ke sini, boros. Cukupnya aja lah. Kalau mau disiram boleh, kalau saya sih biasanya begini biar nggak boros, karena dia nggak perlu banyak-banyak. Amankan dulu, lalu kita lap di bagian ininya, wadah transparannya. Lihat tuh, kotorannya keangkat. Kotoran ini biasanya diciptakan oleh debu-debu halus ya, partikel-partikel debu halus, karena kan alat ini sifatnya rakitan ya. Jadi maka jangan heran kalau seandainya kok masih suka ada pada saat kita melakukan pembersihan kayak ada ini apa kotor di ininya, di tisunya atau di sponnya gitu kan. Ini biasanya debu-debu halus nih. Nah, kita lap aja begini. Kenapa kita dianjurkan menggunakan alkohol 70%? Insya Allah tujuannya supaya lebih higienis ya, karena ini kan buat kita konsumsi ya dalam tubuh ya. Kalau cuma buat mandi doang mah gampang.
dilap aja semua permukaannya dari dasar, terus bagian atas, sampingnya, hingga bersih. Kalau dirasa kurang, pakein lagi tisunya yang baru. Kenapa ya? Dia padahal udah diproses penyaringan, tapi kok hasil bekas ngebersihinnya masih kelihatan kecil ya, seperti ini. Apakah penyaringannya itu berhasil atau enggak? Sekarang gini, cara logikanya, teko yang ada di rumah kita atau wadah air itu tempo 1-2 bulan aja kalau nggak kita cuci pasti dekil. Apalagi ini yang umurnya bisa mencapai 5, kadang 6 bulan, bahkan kadang 1 tahun baru kita ganti filter, sedangkan kita ngebersihinnya pas pada saat ganti filter. Kebayang kan? Nah, itu logikanya. Tapi kalau kita ngebersihinnya rutin, sama kayak si teko, kita bersihin mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali, ya insya Allah maka hasilnya nggak akan terlalu tinggi. Ya. Awas nih, perhatiin nih, kalau tisu gini jeleknya nih, kekurangannya tisu suka ada yang terlepas karena sifatnya tisu itu bila bercampur dengan air dia hancur. Makanya saya sih lebih menganjurkan sebenarnya kalau bisa pakai spons aja, spons cuci piring yang baru ya, nanti khusus buat dia bisa dipakai ulang lagi. Nah setelah seperti ini kita bilas dulu nih si wadah transparan yang udah kita sanitasi dengan alkohol. Tujuannya agar bau daripada alkoholnya tersebut hilang ya. Sekarang kita sanitasi, membuang bau daripada sisa alkohol tadi dengan cara menuangkan air dari keran langsung ya, seperti ini. Sampai kira-kira dirasa cukup, diusahakan merata ya, kena semua ya, supaya kandungan alkohol yang tadi kita lap di bagian wadah dalam transparan ini hilang semua ya, jadi tidak terminum ya. Sifatnya alkohol kalau kena air dia akan larut. Jangan pakai deterjen ya di dalam sanitasi, karena kalau deterjen itu nanti akan menimbulkan kontaminasi bau. Maka hasil air yang akan kita konsumsi seperti bau sabun. Jadi saya lebih cenderung menyarankan menggunakan alkohol 70%. Nah nanti pada saat kita sanitasi seperti ini, dia akan larut dengan sendirinya. Apabila dirasa udah cukup, kita jangan megang lagi di bagian dalamnya ya, kita pegang yang di bagian luarnya aja. Kalau udah dirasa cukup, coba kita tiriskan dulu, baru kita dilap aja langsung pakai tisu. Sekarang kita bersihkan permukaan luar di wadah transparan dengan menggunakan tisu. Nah,
bagian dalam jangan dipegang lagi ya. Kalau dipegang lagi sama juga bohong. Karena otomatis kan tangan kita belum tentu bersih ya. Jadi kita cukup membersihkan di bagian luarnya aja, bagian dalam jangan dipegang lagi. Di bagian luar yang di bawah. Apabila udah dirasa cukup, maka kita letakkan ke atas wadah bawah seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita memasang kunci penopnya ya, yang di sini. Tapi sebelumnya ini dibersihkan dulu juga. Ini sebenarnya kalau pakai tisu agak boros tisu ya. Saya lebih nganjurin ke kita pakai spons cuci piring aja lah. Jadi nggak olok tisu, nggak boros tisu. Kita bersihkan dulu. Mungkin ada kuning-kuningnya nih. Lalu kita bilas lagi seperti tadi kita membilas wadah transparan ya. Lalu kita bilas dengan menggunakan air secara langsung untuk menghilangkan daripada alkohol yang kita gunakan sebagai mensanitasi dari penok ini ya, supaya meminimalisir daripada kuman-kuman yang ada. Dengan harapan sih mematikan teman-teman, karena kita menggunakan alkohol. Bila mana dirasa sudah cukup, sekarang kita pasang lagi. Lalu kita pasang lagi penok yang sudah kita bersihkan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, perhatikan seal karet yang ada di dalam knopnya ini ya. Ini jangan sampai hilang nih. Ini sepele tapi akibatnya fatal. Ini ada karet di sini Den. Nah nih, ini karetnya nih, atau kita sebutnya biasanya o-ring. Ini sepele tapi akibatnya fatal. Nanti dia nguncinya nggak presisi, nggak kedap di bagian tutup atasnya. Apabila terlepas ya kita tinggal pasang seperti ini. Dia udah ada dudukannya kok. Pastikan sejalur ya, jangan sampai dia ada yang keluar dari jalur. Nah, cara masangnya seperti yang sebelumnya di video sebelumnya. Ini di bagian dalam ini ada centilannya ya, di knopnya ini. Centilannya itu nanti masuk ke coakan yang ada di batang penjernih. Nih, kanan kiri. Ini masuk ke sini ya. Setelah masuk, sambil ditekan searah jarum jam, kita putar ke kanan sekali aja tuh ya. Oke, tahap di bagian wadah transparan dan wadah bawah
dan penguncinya sudah selesai. Sekarang kita di tahapan cara melepas prosesor pembunuh kuman dan menggantinya. Kita buang dulu airnya. Setelah kita buang airnya, kita buka prosesor pembunuh kuman yang lama ya, dengan cara ini kita gendong nih pakai tangan kiri. Ini kita tarik aja nih. Maka dia akan terlepas. Lalu kita bersihkan dahulu. Sama dengan alkohol 70%. Mumpung sekalian dibongkar, jadi kita bersih sekalian biar hasilnya lebih maksimal. Kita pakai tisu cukupnya. Kebetulan di sini saya lagi adanya tisu. Sponnya saya lagi nggak bawa. Alkohol 70%. Oh, ini kebetulan nih sponnya ada nih. Waduh, biar nggak boros tisu, pas bener nih. Nah, ini yang saya maksud sponnya nih ya. Nih, nanti sponnya ini bisa dipakai berkali-kali nih. Ini mereknya apaan nih tuh? Nah, ini dia nih. Ini kan ada yang kuning, ada yang hijau nih. Kalau yang hijau ini bagian permukaannya agak kasar ya. Disarankan jangan untuk membersihkan di wadah dalam, wadah transparan, nanti baret-baret, tampilannya jelek. Disarankan kalau untuk wadah transparan pakai yang kuning. Tapi kalau yang ini pakai yang hijau nggak masalah, karena dia di bagian dalam nggak kelihatan, nggak ada masalah. Kita pakai ini ya sekarang. Ini betul-betulinnya kayak gini. Tuh. Terus kita sikat. Oh. Mantap kan Lur? Oh. Jadi kinclong lagi. Kalau umpama dia agak terlalu parah ya, kadang-kadang ada tuh yang suka, saya nemuin case yang di bagian wadah ini kotorannya terlalu parah gitu ya. Itu saya sarankan biasanya sih nggak masalah, oke, pakai deterjen kayak Sunlight gitu ya. Sebelumnya pakai spon, terus pakai Sunlight dulu. Kalau emang dia udah nggak mau pakai alkohol, nggak masalah. Baru nanti tetap ujung-ujungnya setelah selesai pakai Sunlight, kita pakai alkohol 70% untuk menghilangkan dia punya bau deterjennya. Nah. Sampai rata lah, supaya permukaannya bersih semua. Dinding-dindingnya juga ini sebenarnya bisa sambil santai kita lakukan sendiri saat kita libur ya kan, ada waktu luang di rumah, sambil santai aja. Ini bisa kita copot kok, putar arah lawan jarum jam, tapi ini jangan sampai nggak dipasang lagi ya. Ini fungsinya untuk mengontrol aliran air yang akan masuk ke dalam prosesor pembunuh kuman. Ini videonya agak lama bos. Bagi yang pengen tahu lebih jauh, pengen tahu biar bisa memasang sendiri, silakan diikutin. Kalau yang mau skip ya silakan, saya nggak maksa. Apabila ini sudah dirasa cukup ya, kita pasang lagi. Ini o-ringnya juga jangan sampai hilang ya. Di sini ada karet kecil. Oke, ada karet, kita pasang lagi. Putar searah jarum jam. Nah, lalu kita bilas ya. Sekarang kita ke proses membilas.
Oke, sekarang kita bilas ya dengan air mengalir seperti ini. Sekali lagi tujuannya untuk menghilangkan daripada bau alkohol yang tadi kita gunakan sebagai alat atau media untuk mensanitasi alat ini, dengan harapan bisa mematikan bakteri yang terdapat pada alat ini. Oke, apabila sudah merata dan dirasa sudah cukup, sekarang kita pasang alat ini. Apabila dirasa sudah cukup di dalam melakukan pembilasan tadi, sekarang kita pasang prosesor pembunuh kuman yang baru dengan kapasitas 1500 yang tadi sudah saya informasikan. Kita buka dulu nih bajunya. Cara masangnya gimana? Gampang, sama kayak tadi kita nyopot, kita gendong di tangan kiri, tangan kanan, nyolokin aja, tinggal dicolok aja, tekan. Bunyi plek ya kan, hasilnya seperti ini. Jadi saya ulangin lagi ya, nyabutnya gini, tinggal ditarik. Kalau masangnya tinggal ditekan, tekan di bagian bawah ya. Bunyi plek. Ini insya Allah udah mantep. Terus kita lap di permukaan luarnya, bagian dalam jangan dipegang lagi ya, supaya lebih higienis. Oke, sekarang kita letakkan di posisi bagian tengah seperti semula, di posisinya dia. Nah, tampilannya sudah seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita melakukan penggantian filter di karbon aktif, wadah yang paling atas nih ya kan. Ini kita copot karbon aktifnya dengan cara memutar searah lawan jarum jam ke kiri ya. Nah, lepas, taruh, amankan, udah nggak kepake. Terus kita buang dulu nih, kebetulan ada sisa air, kita buang dulu. Buang. Baik, setelah airnya dibuang, udah nggak ada isi airnya lagi. Sekarang kita sanitasi juga di bagian wadah yang paling atas ya, sebelum kita pasang karbon aktif yang baru. Caranya gimana? Dengan menggunakan spons tadi. Nah, enaknya kalau pakai spons itu alkoholnya masih ada yang tadi, ketimbang daripada tisu tadi. Kita bersihkan. Tuh. Di sini kita lakukan pengerjaannya secara merata supaya benar-benar lebih bersih. Nanti pun hasil air yang akan kita konsumsi insya Allah lebih baik daripada yang sebelum diganti, jadi maksimal. Terkadang kalau seandainya si air itu sumber airnya dari air tanah dan mengandung kapur, itu keseringannya kadang-kadang saya sering ngalamin dia suka agak kasar-kasar nih di bagian sini. Emang agak sulit dia dibersihin. Kalau dikerik nanti wadahnya dasarnya terlalu tipis, tapi dia nggak ada masalah. Nah, dinding-dindingnya juga sampai benar-benar bersih, karena
karena ini sekali lagi buat minum ya, bukan buat mandi atau cuci piring airnya. Apabila dirasa udah cukup, jangan lupa dibilas dengan menggunakan kucuran air langsung dari keran ya. Sekarang kita lakukan pembilasan. Sekarang kita lakukan pembilasan ya. Sambil diusap-usap aja begini ya. Kinclong kan. Kenapa saya berani masukin tangan di bagian wadah atas setelah kita melakukan sanitasi dengan alkohol? Karena ini masih bagian tahap awal proses penyaringan. Virus bakteri masih dibunuh di bagian prosesor pembunuh kuman. Sekali lagi, kalau kita membersihkannya dengan deterjen cuci piring ya, apapun itu jenisnya, jangan lupa setelah itu tetap menggunakan alkohol 70% untuk menghilangkan dia punya bau ininya ya, bau sabunnya ya, agar tidak terkontaminasi ya. Nah, bila dirasa sudah cukup, kita matikan. Lalu kita buka karbon aktifnya yang bentuknya ini kayak batok kelapa nih. Batok kelapa apa nih? Kita buka dulu kemasannya, tampilannya seperti ini ya, setengah lingkaran ya, setengah lingkaran bola ya, ini yang baru ya. Nah, ini saya sarankan sebelum dia dipasang ke wadah atas yang sudah kita cuci tadi, ini sebaiknya serpihan debu-debu halusnya ini kita buang dulu nih, dengan cara membuka keran dari air secara langsung ya. Kita praktekin aja yuk. Baik, sebelum kita memasang karbon aktif yang baru, itu saya sarankan kita membersihkan debu-debu halusnya. Ini ada debu-debu halus nih, tuh, ya, yang menempel di karbon aktif. Karena sini sifatnya presan, jadi pastinya ada debu-debu halus yang masih melekat apabila dia masih baru ya. Ini kondisinya tandanya dia masih baru kayak gini. Itu caranya kita membuka keran air dengan jangan terlalu pressure-nya jangan terlalu kencang ya, sedang aja. Lalu kita elus aja gini. Ini caranya lebih efektif nih, triknya lebih efektif, lebih cepat. Ini tujuannya supaya sisa karbon aktif tadi serpihannya tidak menempel di wadah yang paling atas tadi. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kadang-kadang di wadah yang atas tuh dasarnya suka kayak ada pasir-pasir, lama-lama tuh lengket, susah dibersihinnya, jadi jember, kita ngeliatnya jelek gitu kan, nggak enak. Nah, ini caranya gini, ini dilus aja kayak gini nih, tuh, bersihkan ya. Jangan menggunakan tekanan, dilus saja. Bila dirasa udah cukup, pada saat mengelus kita siram langsung dengan air seperti ini. Ya. Nah, bila sudah cukup, matikan lalu pasang ke unitnya. Oke. Tadi kan sudah kita bersihkan untuk serpihan halus yang ada
pada karbon aktif ini. Sekarang bagaimana cara memasangnya? Tolong diperhatikan sekali lagi ya, ini sama metodenya cara pemasangannya dengan cara kita masang yang di wadah transparan yang batang penjernih tadi. Jadi ini ada coakan di sebelah sini, kanan kiri ya, kanan kiri. Ini coakan, ini juga coakan ya. Oke, lalu di sini juga ada centilannya nih di bagian ini, 1 2 kanan kiri, kelihatan jelas ya. Centilan ini masuk ke bagian coakan yang sini supaya dia nggak ngeganjel, atau istilahnya neransil lah, apa sih bahasanya. Jadi supaya ngepas lah, supaya ngeklak. Di sini juga ada o-ringnya juga dia, supaya lebih kedap, jadi air nggak lolos ya. Kita pasang, masukkan, lalu putar searah jarum jam sambil ditekan. Kalau udah kencang begini deh, ini udah pas nih tandanya nih, udah pas ya, udah pas. Setelah kita pasang, baru kita letakkan, kita bersihin dulu deh, dan ciui di bagian permukaan luarnya nih. Setelah itu kita pasang. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Tahap 1 sudah, tahap 2 sudah, tahap 3 sudah, tahap 4 di dalam penggantian filter, dan juga untuk cara menghindari supaya tidak terjadi kebocoran di wadah transparan pada saat kita di dasar wadah transparan pada saat kita melakukan penggantian filter. Tadi saya udah jelasin. Sekarang di bagian terakhir, di bagian tutupnya. Ini bagian tutupnya, kebetulan saringan putihnya udah coklat banget ya. Wah, beda sama yang baru. Yang baru masih mulus bos. Kita singkirin. Tuh. Ini kalau mau dicuci juga boleh. Tapi untuk bagian kaca, tapi ini berhubung bagian luar, terserah sih, bebas. Kalau mau pakai yang hijau boleh, pakai yang kuning boleh. Cuman resikonya pasti kalau pakai yang hijau, karena dia sifatnya kasar, dia nanti waret, ya kan. Cuman ya ini sih nggak terlalu krusial sih. Kita sikat aja gini. Ini kadang kerak-kerak karena ini kebetulan biasanya kalau unit sudah agak lama ya pastinya seperti ini sih, jamak lah. Paling enggak ya mengurangi sedikit daripada yang jember-jember tadi supaya lebih cihuy. Nah, tuh, enggak. Sekarang kita bilas dulu ya, karena kalau kita bilas, biarpun ini hanya sekedar tutup bagian atas, dikhawatirkan nanti terjadinya kontaminasi bau sebab spon ini sudah diolesi oleh cairan alkohol ya. Sekarang kita bilas dulu. Bilasnya sama, cara membilasnya sama. Kita buka keran airnya, lalu kita lap. Sampai benar-benar bagian-bagian yang kita lap dengan alkohol tadi
sudah teraliri air agar bau alkoholnya larut dengan air yang mengalir. Bila mana sudah dirasa cukup, kita tiriskan, lalu kita pasang ke saringan putih atasnya. Menggunakan tisu kita keringkan supaya kelihatan bersih ya. Nah, kan lumayan kan daripada yang tadi. Pastinya apa yang kita lakuin akan ada hasilnya ketimbang enggak, sekalipun itu lumayan. Sekarang kita pasang microfiber mesh atau saringan putih atasnya yang baru. Kita buka dulu. Buka. Ya, beda banget sama yang lama. Ya kan? Ini udah nggak layak nih, jadi yang ini dibuang aja, kita pakai yang baru. Oke, di sini ada pengaitnya juga kanan kiri. Untuk cara pemasangannya, pengait kanan kiri ini nantinya masuk ke lubang yang di sini ya, masuk. Setelah dirasa sudah masuk, sudah ngepas, lalu putar ke kanan atau ke kiri juga boleh, maka dia akan ngunci seperti ini. Ngunci ya. Oke, ngunci. Sekarang kita letakkan di atas. Baik, saya rasa cukup demikian bagaimana cara untuk mengganti filter dan cara membersihkan. Tahapan awal saya ulang tadi, wadah bawah, cara memasangnya wadah bawah, terus bersihkan wadah transparan, lalu wadah tengah kita pasang juga germil kit yang barunya, lalu wadah yang paling atas, dan yang terakhir di bagian tutupnya ya. Baik, demikian tutorial video cara untuk penggantian filter kali ini, dan juga cara menghindari daripada agar tidak terjadi kebocoran pada saat kita melakukan penggantian filter di dasar wadah transparan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.